Di langit muncul seekor naga 5 warna. Jika bertemu dengan naga, naga akan melindungi Anda seperti air. Dengan keberuntungan, naga berputar di langit sebentar, berubah menjadi raksasa. Mengangkat kaki yang belum dicuci selama 1000 tahun, hampir menabrak dan membunuh seorang pemuda di pantai. Pemuda itu cepat-cepat merangkak keluar dari celah kaki. Berlutut di tanah memohon agar raksasa memaafkannya, namun raksasa tidak bergerak. Pemuda itu terpaksa memperdaya raksasa kembali ke dalam botol sihir. Seperti raksasa terjebak, namun raksasa masuk ke dalam botol. Pemuda itu segera berlari ke tutup botol. Raksasa baru menyadari bahwa dia telah terjebak. Pemuda itu sebenarnya ingin melemparkannya ke laut untuk dimakan ikan. Raksasa segera menghentikannya, mengatakan bahwa jika dilepaskan, dia akan membantu mewujudkan satu keinginan. Akhirnya pemuda itu berpikir lama dan menemukan berbagai ilmu bela diri hebat seperti idola, Bruce Lee-nya. Raksasa setuju segera. Tidak lama kemudian, dia hanya menonton Bruce Lee dalam film sekali, dan sudah belajar seluruh ilmu bela diri. Dia melihat pemilik dojo bertarung dengan orang lain, langsung menebak bahwa pemilik dojo akan kalah. Hasilnya sesuai dengan perkiraannya. Setelah beberapa ronde, pemilik dojo sudah terpental oleh lawan. Kamu. Pemilik dojo sudah kalah. Tidak ada kejutan. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hahaha, mari kita ke taekwondo. Di tempat saya, wanita cantik seperti awan. Masih ada ahli yang berlatih bersama. Tidak lebih baik dari dojo kecil kalian. Kalian mengalahkan pemilik dojo. Ingin apa lagi? Aku ingin membunuhnya. Namun ketika lawan menggunakan trik kotor, dia dihentikan oleh pemuda itu. Melihat adegan itu, semua orang tidak percaya. Dia sudah diselamatkan, hanya dengan satu tangan. Si bodoh itu punya latar belakang apa? Kim Lee mengangkat suara dan mengatakan pendapatnya. Kemudian dia mulai bertarung dengan pria itu. Kim Lee menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Pria itu semua bisa dihindari dengan mudah. Melihat langkah ringan pria itu, membuat Kim Lee marah sampai berdarah. Meskipun banyak pria, dia malah dipukul oleh pria itu. Baru saja mulai sulit. Kim Lee melihat bosnya gelisah di belakang, memutuskan untuk menyerang dengan penuh tenaga. Namun pria itu tidak peduli padanya. Sebaliknya, hanya peduli apakah dia bisa menang dan mendapatkan uang. Semua orang di arena bela diri berbicara dengan cepat, asalkan mengalahkan Kim Lee, mereka akan memberinya 10 miliar dolar AS. Setelah mendengar itu, dia langsung semangat. Dia melemparkan bapau yang dipegangnya, menggunakan gerakan khas Lee Tiulong. Pria itu begitu lihai ya. Jangan pukul lagi. Apakah kalian sudah menang? Jangan pukul lagi. Kim Tao Nguyen, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan kepada kami tadi? Asalkan kami menang, kamu tidak hanya akan membiarkan arena bela diri Tong Hak berlanjut. Ada 50.000 di sana, lepaskan dia segera, jangan. Tadi dia bilang kita adalah yang paling pengecut dalam seni bela diri. Suruh dia minta maaf. Kalian bukan yang paling pengecut dalam seni bela diri, aku yang benar. Baiklah, lepaskan tangannya. Makanlah. Semoga kalian bahagia beberapa hari, aku pasti akan kembali. Kita menang, berhasil melindungi dojo. Nak, dulu aku tidak baik padamu, tak terduga kau bisa membantu kami. Tidak cukup kata-kata terima kasih, aku berhutang budi padamu. Aku akan belikanmu minuman. Makanlah banyak. Anak kecil sialan. Ternyata kau memperhatikan adik perempuanku. Kakak, apa yang kau katakan? Jelas sekali dulu aku terlalu kasar padanya. Dia tidak peduli padaku. Benar, namamu siapa? Aku melihat dia makan dengan lahap. Panggil saja dia si penghabiskan nasi. Baik, baik, baik. Berhenti saja, kamu adalah nasi, seluruh keluarga kamu adalah nasi. Bagaimana cara memanggil Anda? Rakus menjadi makanan. Tan makan. Tan makan bisa. Nanti kamu akan bernama Tan makan. Tan An, aku melihat kamu juga seorang yang berlatih bela diri. Kamu bisa mengalahkan. Apakah kamu juga seorang ahli bela diri palsu seperti Kim Lee? Tidak mungkin kamu juga ahli bela diri palsu seperti Kim Lee. Dan lagi, aku melihat gerakanmu tadi adalah jurus pukulan maut, bukan? Apa maksudmu? Han, maksud Tan An sepertinya dia belajar dari orang di TV, menonton TV untuk belajar seni bela diri. Bercanda, bagaimana mungkin, di TV itu semua palsu, tidak mungkin dia melihat terlalu banyak. Setelah belajar dari Tan An, kamu hanya perlu melihat sekali untuk bisa belajar, kan?
Asli atau palsu, coba saja nanti tahu. Nah, Tan An, lihat ini, bisa belajar dari ini. Asli atau palsu begitu, belum pernah melihat di film bela diri, semuanya palsu. Coba kamu, aku akan menahan sedikit. Tenang saja, aku sudah siap, ayo pergi. Kak, apakah kamu sudah melihat? Tan An, dia benar-benar belajar. Meskipun impian adalah kekuatan, ibu, bahkan siput pun bisa menjadi ahli bela diri. Jadi selama beberapa tahun ini, saya berlatih bela diri untuk apa? Tan An, kamu sungguh hebat. Pemilik kedai, lihatlah, sekarang dia adalah seorang ahli bela diri di bawah sana. Apakah dia pergi ke Minkin? Apakah Anda pikir ahli bela diri Minkin mudah ditemukan? Dimanapun ada, tingkat ahli bela diri teratas adalah Minkin, Amkin, Hoakin, Tiantin, Tongsu, dan Dewa Benua. Meskipun ahli bela diri Minkin memiliki tingkat rendah, orang seperti itu juga sangat langka. Orang-orang seperti mereka mudah, mengambil 100 tidak ada masalah. Jika ada senjata, juga bisa membersihkan ribuan orang. Di zaman kuno, banyak jenderal adalah ahli bela diri Minkin. Tetapi ahli bela diri Minkin di kota Giang juga merupakan karakter langka bagi kita. Meskipun membuka sekolah bela diri sendiri, atau menjadi pengawal untuk orang lain, atau menjadi pelindung keluarga besar, semuanya bisa menghasilkan jutaan per tahun. Jika dia adalah ahli bela diri Minkin, saya pikir saya bisa memotong kepala saya, menjadi bayangan untuk yang menendang, berkilau. Ini juga seorang ahli bela diri yang rendah hati. Dia kalah karena tangan, kekuatan batin, dan kecerdasan. Tidak mungkin menjadi ahli bela diri rendah hati, saya bukanlah itu tadi. Belum mencoba usaha dari dia, tidak ada apa-apa. Apakah dia seorang ahli bela diri rendah hati? Coba saja, akan segera tahu. Tendon putus, otot robek. Dia tidak melakukan usaha sama sekali, tidak bisa dianggap sebagai ahli bela diri. Bagaimana bisa, ototnya robek, bukan ahli bela diri, bagaimana bisa mengalahkan lawan? Apakah Anda salah? Tidak salah. Ototnya kosong, tidak ada usaha sama sekali. Dia hanya menggunakan kekuatan sendiri, sudah mengalahkan lawan. Jadi kekuatan batin pasti ada, kekuatan bawaan, kecerdasan, Anda sungguh hebat. Kecerdasan yang hebat. Hanya belajar tanpa pemahaman, apa gunanya? Berlatih bela diri tanpa latihan batin, akhirnya sia-sia. Tunggu dan lihatlah, dia hanya berhenti di sini. Inhi, jangan menggoda, baiklah. Meskipun pedang sudah rusak, tidak bisa dianggap sebagai senjata. Lalu apa? Dia masih bukan lawanmu. Apa? Kamu bilang aku bukan lawan orang bodoh ini. Percayalah, suatu hari nanti, aku akan lebih kuat daripada dia. Lebih kuat dari siapa? Pedang bisa mengalahkan pedang emas, kamu yakin bisa mengalahkan pedang emas? Aku mengakui dia lebih kuat, sulit sekaligus, duduk tegak. Bagaimanapun juga, anggap saja kali ini mendapatkan pedang darah. Dia pasti adalah ahli bela diri, dan satu-satunya, kita akan segera naik. Jadi, pemilik kedai, maksudmu? Apalagi yang ingin kukatakan? Kita lakukan apa? Kita adalah orang-orang bela diri, jadi baik itu pertarungan bawah tanah atau resmi, aku akan membawa pedang untuk ikut serta. Baik siang atau malam ini, akan ada pertandingan tinju, dengan hadiah hingga 200.000. 200.000 banyak uang begitu. Iya kamu. Kekuasaan diam Anda, apakah sangat berbahaya? Jangan biarkan Tan An pergi, bisa. Tan An telah mengalahkan semua musuh di sekitar. Dengan kekuatan ini, sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Jadi, secara umum, 200.000 uang ini akan diberikan. Kalau sudah di tangan kita, kenapa tidak diambil? Tapi, tenanglah. Ini, lihatlah. Ini apa? Ini adalah Long Hat Tai Huanden. Ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Benar, tidak salah. Long Hat Tai Huanden, setelah dimakan, dapat meningkatkan kekuatan fisik. Membantu Anda mengurangi 10 tahun, melatih tubuh. Serta membantu daya tahan tubuh Anda mencapai tingkat tertinggi. Tuan, Anda akan memberikan Tan An. Minum pil ini bagaimana? Tidak salah. Setelah Tan An mengonsumsinya, tidak akan mudah terluka. Kamu juga bisa tenang. Pemilik toko, dia orang bodoh. Dan dia juga orang luar, sangat beruntung. Apakah Anda akan memberikan itu kepada orang itu? Oh, kamu suka ini. Tapi saya pikir sebaiknya diberikan kepada Santo. Setelah dia selesai menggunakannya, dia akan memecahkannya. Dia mencari uang untuk saya. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak bisa? Jadi kamu harus tetap berlatih langkah demi langkah. Santo, telan ini. Malam ini aku akan membawamu ke tempat kumpul yang bagus. Sangat menyenangkan. Aku akan membawamu untuk berkelahi. Seperti hari ini kamu mengalahkan Kim Le. Apakah ada makanan enak? Ada. Asalkan kamu menang, kamu mau apa saja, aku akan memberikan padamu. Baiklah, aku ingin bertarung. Aku ingin makan makanan enak. Tamu istimewa ini. Kali terakhir kalah sedemikian rupa, aku pikir kamu tidak akan datang lagi untuk mendukungku. Apa yang dikatakan oleh pemilik Chow?
Menang kalah adalah hal biasa bagi prajurit, kadang kalah sekali tidak masalah. Memang tidak masalah. Bagaimanapun, setiap kali kamu datang, kamu selalu kalah. Malam ini bukan aku yang bertarung. Aku membawa seorang ahli. Pemilik toko, ahli yang baru datang, terlihat seperti orang bodoh. Meskipun dia agak bodoh, tapi kekuatannya sangat kuat. Bagaimana, berani mengatur pertandingan, menjamin kamu akan kalah dengan malu-malu. Baiklah, aku akan mengatur untukmu. Semua orang perhatian. Pemilik toko dari perguruan bela diri Tunghak, membawa orang untuk ikut bertanding. Bertarunglah dengan serius untukku. Jangan sampai kalah begitu mudah. Semangat! Hormat kami kepada para hadirin yang terhormat, selamat datang ke turnamen puncak. Di tempat pertandingan, pertarungan puncak tanpa batas. Selanjutnya, mari kita sambut petarung kita. Fokuan Tunghak, Tan An. Selanjutnya, mari kita sambut mereka yang berhasil mempertahankan 3 kemenangan berturut-turut. Di turnamen puncak, Foggia Minkin, Hungtu, Li Ho. Seniman bela diri Minkin, Chow Toan, An Gyo Choa. Hak, kamu mungkin bisa makan dengan rakus, tapi tidak bisa bicara dengan rakus. Siapa yang akan mengkhianati kamu? Dahulu, arena bela diri selalu diatur dari yang lemah ke yang kuat. Kali ini baru naik sudah harus menghadapi ahli bela diri Minkin. Akhirnya apa maksudmu dengan melanggar aturan seperti itu? Aturan, wilayahku, kata-kataku adalah aturan. Tadi kamu bilang orang bodoh itu ahli, benar kan? Sekarang takut kalah bagaimana? Seorang ahli bela diri Minkin masih anak kecil, aku masih bisa takut apa? Bergantung pada orang bodoh untuk mengalahkan ahli bela diri Minkin. Aku melihat dojo Tunghak milikmu benar-benar sudah tidak berguna lagi. Liha, menurutku kamu tidak perlu menggunakan semua kekuatanmu melawan lawan ini, cukup gunakan separuh tenagamu, jangan sampai pemilik dojo malu. Jangan terlalu cepat bersenang-senang, hati-hati, sebentar lagi akan dikejutkan oleh Tan An yang membuat kalian terkejut. Nyonya kecil, tempat ini penuh dengan orang-orang palsu, kebanyakan hanya tahu 3 gerakan kucing, bagaimana hari sejati bisa muncul di sini? Lebih baik mencoba keberuntungan di dojo resmi di kota Jiang daripada di sini. Kamu salah. Di balik penampilan yang sederhana, tempat ini tidak pernah kekurangan ahli sejati. Saya mendengar ada seorang yang disebut sebagai ahli bela diri berbahaya bernama Minkin di sini, meskipun dia masih muda dan hanya seorang Minkin. Jika dia tidak mudah dipengaruhi, itu tidak berarti dia tidak bisa menjadi lawan yang tangguh. Segera atau lambat, dia akan bekerja untuk saya, seorang ahli bela diri di tempat ini. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang yang kuat dan tidak diakui, dia masih merupakan Minkin. Nanti saya akan menguji kemampuannya. Jika dia tidak bisa menahan satu serangan pun dari saya, tidak masalah. Saat pertarungan dimulai, kita akan melihat seberapa kuat Liha itu. Anak ini, bulu sudah cukup tumbuh belum? Sudah ingin naik ke arena, sudah cukup tumbuh, sudah cukup tumbuh. Orang ini terlihat bodoh. Mengapa perguruan Tunghak mengirim orang bodoh seperti ini? Apakah orang bodoh ini punya hubungan dengan mereka? Kamu mengerti apa? Pemilik toko seperti itu memberikan uang kepada kita. Mulailah bertaruh. Saya bertaruh 100.000 pada Liha. Dia pasti tidak akan bertahan selama 5 menit pertama. Saya bertaruh 200.000. Jika orang ini bisa bertahan selama 3 menit, anggap saja saya kalah. Itu yang kamu katakan. Tunggu dan lihat saja. Membuang setengah hari, ternyata dia bodoh. Pemilik kios, mengapa Anda membiarkan orang seperti ini menjadi lawan saya? Jangan meremehkan Liha saya. Liha, dia adalah ahli yang dipilih langsung oleh pemilik toko. Kamu harus berhati-hati, waspada terhadap permainan curang. Mereka bertarung dengan mulut ya. Siapa menang, siapa kuat, hanya akan diketahui setelah bertarung, jika begitu percaya diri. Atau kita bertarung 1 ronde. Bagaimana aturannya? Asalkan orangmu bisa mengalahkan Liho, cuci musim 10. Berani coba, cuci musim 10. Apa yang membuatmu begitu berani sekarang? Di sini ada 50.000 tetai untuk Tan An. Maaf ya, ini adalah kartu bas saya. Tan An, jangan terburu-buru. Tunggu sampai saya selesai berbicara. Katakan, apa syaratnya? Syaratnya sangat sederhana. Pertarungan ini, hidup mati tergantung pada nasib, konsekuensinya ditanggung sendiri. Hidup mati tergantung pada nasib, bagaimana? Sudah takut? Ataukah kamu juga tidak percaya pada si pengecut itu? Bukan hanya tentang arena kematian kan? Saya setuju, tidak sia-sia menjadi pemilik sebuah dojo. Keputusan yang tegas. Ini adalah sumpah kehidupan dan kematian. Tanda tangani persetujuan ini. Jika begitu, saya minta nyawa si bodoh itu.
Jangan terlalu sombong, siapa kalah siapa menang. Belum pasti, jadi mari kita teruskan. Saya menyatakan, pertarungan tanpa batas.